Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu pelajaran Al-Qur'an Hadis. Nah, pada pelajaran Al-Qur'an Hadis, alhamdulillah kita pertemuan sebelumnya yaitu sudah mempelajari yaitu kalian menghafal surah Al-Asr beserta artinya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan itu materi tentang surah Al-Asr. Nah, kita akan mempelajari apa itu surat Al-Asr, apa isi kandungannya. Itulah yang akan kita pelajari. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita harus mengetahui apa arti surah Al-Asr. Nah, silakan kalian buka di halaman 3. Surah Al-Asr ini ya, artinya ialah demi waktu atau demi masa. Nah, jadi Allah ini bersumpah atas waktu atau masa. Nah, surah Al-Asr juga diartikan waktu asar. Nah, jadi sebagian ulama ada yang mengatakan Al-Asr juga diartikan waktu asar. Kata Al-Asr diambil dari ayat pertama surah ini. Surah Al-Asr termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, jadi surah Al-Asr ini termasuk golongan Makkiyah. Mengapa disebut golongan Makkiyah? Karena surah Al-Asr diturunkan di kota Mekah. Sebaliknya, mengapa surat itu diturunkan di kota tergolong surah Madaniyah? Karena diturunkan di kota Madinah. Jadi bedanya kalau Mekah itu Makkiyah, kalau Madinah Madaniyah. Baik, Bapak ulangi, surah Al-Asr ini termasuk golongan surah Makkiyah. Mengapa tergolong surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Kemudian surah Al-Asr juga terdiri dari 3 ayat. Dan surah Al-Asr ini diturunkan setelah surah Al-Insyirah. Nah, jadi surah Al-Asr ini diturun itu setelah surah Al-Insyirah yang bunyinya Alam nashrah laka sadrak. Nah, kemudian dan merupakan surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Nah, surah Al-Asr ini termasuk surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Nah, baik, sekarang kita mempelajari tentang isi kandungan surah Al-Asr. Namun sebelumnya Bapak baca dulu surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Nah, jadi Allah ini bersumpah atas waktu dalam surah Al-Asr ini. Nah, kemudian innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Nah, jadi anak-anakku, manusia ini sebenarnya selalu dalam keadaan rugi. Selalu dalam keadaan susah. Mengapa? Karena banyak sekali manusia yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan masanya. Terkadang kita memakai waktu kita hanya untuk bermain, tidak bertakwa kepada Allah. Padahal 1 detik itu sangat penting untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya dengan kita baca astagfirullahalazim atau berzikir, itu kita tidak akan menyia-nyiakan waktu. Jadi seseorang yang rugi itu ialah seseorang yang menyia-nyiakan waktu hanya untuk kesenangan saja, tidak untuk belajar, tidak untuk bertakwa kepada Allah. Nah, jadi anak-anakku, kalian boleh saja bermain, namun kalian juga harus tahu waktunya. Karena jika kita tidak mengatur waktu kita dengan baik, maka kita berada dalam kerugian. Nah, Pak, lalu siapa di sini orang yang tidak rugi itu? Nah, kita buka ayat berikutnya yang bunyinya illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihati,
dan mengerjakan kebajikan, wa tawasau bil haqqi, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Itulah orang yang tidak rugi. Nah, jadi orang yang tidak rugi itu yang pertama ialah orang yang beriman. Nah, bisa kalian buka di halaman 6. Orang yang tidak rugi itu ialah yang pertama orang yang beriman. Pak, orang yang beriman itu kayak gimana sih, Pak? Orang yang beriman itu selalu di hatinya percaya bahwa di dunia ini kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mau berbuat buruk atau berbuat maksiat. Nah, itulah sebagai ciri-ciri orang yang beriman. Iman itu artinya percaya. Secara istilah, percaya dengan hati, mengamalkan dengan perbuatan. Itulah yang dimaksud dengan iman. Kalau beriman, orangnya yang namanya beriman. Nah, kemudian yang kedua, orang yang tidak rugi itu ialah orang yang beramal solih. Nah, orang yang beramal solih. Manusia harus beramal solih. Amal solih mencakup semua perbuatan baik. Baik perbuatan yang wajib maupun yang sunnah. Nah, jadi orang yang tidak rugi, orang yang tidak akan pernah merugi banget, ialah yang kedua, orang yang beramal solih. Beramal solih itu berbuat kebaikan. Contohnya, kamu suka bersedekah, menolong temannya yang kesusahan, itu termasuk beramal solih. Contohnya ya. Nah, kemudian yang ketiga orang yang tidak rugi itu ialah orang yang saling menasehati untuk kebenaran. Nah, sesama manusia harus saling menasehati untuk berpegang teguh pada kebenaran, baik berupa keyakinan, ucapan maupun tindakan. Nah, jadi orang yang tidak rugi yang ketiga itu ialah orang yang menasehati temannya. Contohnya, temannya nih lagi berbuat jahat. Temannya lagi berbuat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita nasihati bahwa teman kita itu salah yang dilakukannya. Contoh ya, ada teman kalian gak ngerjain tugas. Tahu nih kamu, dia tetangga kamu atau teman kamu. Nah, kamu nasihatin, ayo kita ngerjain tugas. Karena kalau gak ngerjain tugas, nanti gak dapat nilai. Nanti kita sama aja gak belajar. Nah, kita nasihatin teman kita. Contoh juga teman kita yang gak sholat 5 waktu, yang gak sholat di masjid. Kita nasihatin, kita ajak. Ayo kita sholat di masjid. Nah, selain kalian menasehati kebenaran itu, temannya dapat pahala, kamu pun juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Nah, jadi yang pertama, orang yang tidak rugi itu orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal solih. Yang ketiga, saling menasehati untuk kebenaran. Nah, kemudian yang keempat, orang yang tidak rugi itu ialah orang yang saling menasehati untuk kesabaran. Nah, jadi sama manusia kita harus saling menasehati untuk bersabar atas segala kesulitan yang dialami. Nah, itu termasuk isi kandungan dari soal asar yang tadi kita telah baca. Nah, jadi orang yang tidak rugi yang keempat ialah orang yang saling menasehati untuk kesabaran. Jadi maksudnya ialah kalau kalian menasehati teman kalian, menasehati kerabat kalian, menasehati manusia, tapi orang itu tidak bisa diajak sama kita jangan marah. Kita cukup sabar dan kita doakan mudah-mudahan dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud kita saling menasehati untuk kesabaran. Jadi kita menasehati, kemudian kita menyabarkan diri kita, seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah ya, kita pada pertemuan kali ini sudah mempelajari yaitu tentang surah Al-Asr. Kemudian kita juga mempelajari tentang isi kandungan surah Al-Asr. Nah, kesimpulannya ialah, jadi Allah bersumpah atas waktu, manusia selalu dalam kerugian. Nah, kecuali ialah orang-orang yang beriman, kemudian orang yang beramal solih, orang yang saling menasehati untuk kebenaran, dan orang yang saling menasehati untuk kesabaran. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah sekalian, pada hari ini yaitu silahkan kalian mengerjakan halaman 10, halaman 11, dan halaman 12. Nah, yang kalian kerjakan yaitu pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 10. Yang kedua kalian kerjakan
bagian B nomor 1 sampai dengan 5. Nah, jadi kalian mengerjakan evaluasi pelajaran 1, bagian A dan bagian B. Nah, alhamdulillah sudah Bapak beri yang pertama Bapak jelaskan tentang surah Al-Asr, yang kedua Bapak berikan tugas kepada kalian. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas, langsung kalian fotokan, dikirimkan ke WA Bapak. Nah, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Ingat agar kalian yang pertama selalu menjaga kesehatan, yang kedua jangan lupa berdoa agar kalian diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal dan mempelajari pelajaran-pelajaran yang kalian pelajari. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.